Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunan dan integral. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya, yang mana pada PPT ini saya memilih metode dari turunan dan integral, yaitu turunan numeriknya metode selisih pusat 3 point, sedangkan integral numeriknya saya memilih metode kaidah segi 4. Maka dari itu saya akan menjelaskan mengenai penjelasan mengenai metode-metode tersebut. Kemudian saya akan juga melanjutkan penjelasan Excel-nya. Kemudian dari yang file Excel metode selisih pusat 3 point, dan juga file Excel dari metode kaidah segi 4. Langsung saja kita masuk ke PPT. Nah, di sini turunan dan integral. Nama saya sendiri Hari Saputra dengan NIM M1A119014. Lanjut lagi ke metode turunan numerik, yaitu metode selisih pusat 3 point, yang mana metode selisih pusat 3 point ini merupakan sebuah metode yang diterapkan apabila setidaknya ada dua nilai yang tersedia, yaitu fungsi dari fx. Fungsinya yaitu x0 min kurang h atau dan x0 plus h. Kemudian masuk ke formulasi selisih pusat 3 point. Nah, untuk formulasi dari metode selisih pusat 3 point yaitu menentukan nilai turunan dari x0 dengan metode selisih pusat 3 point dengan formula yang mana fungsinya bisa dilihat formulanya. Turunan pertama x0-nya itu sama dengan limit h menuju 0, yang mana fungsi dari x0 tambah h dikurang fungsi dari x0 min h per 2h. Nah, itu sudah merupakan formulasi metode selisih pusat 3 point dengan turunan pertama. Itu membutuhkan dua titik atau dua nilai. Lanjut ke grafis metode selisih pusat 3 point. Yang mana secara geometris metode selisih pusat 3 point dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yang mana ada kurva yang mempunyai dua titik, yaitu x-1 dan x menuju 1. Itu kurva y sama dengan fx. Dapat dilihat pada gambar bahwa pada metode selisih pusat 3 point yang terlibat adalah x-1 dengan nilai fungsi f-1 sama dengan y-1 dan x1 sama dengan x0 plus h dengan nilai fungsi f1 sama dengan y1. Nah, di sini merupakan ringkasan atau rangkuman dari formula. Yang pertama, turunan pertama. Yang turunan pertama membutuhkan dua titik atau dua nilai yang bisa dilihat formulasinya. Atau turunan kedua itu mempunyai atau memerlukan tiga nilai atau tiga titik, yaitu selain dari yang dua tersebut, dan juga membutuhkan titik f0. Nah, langsung masuk ke kaidah segi 4, yaitu merupakan integral yang saya pilih tadi. Materinya materi integral. Kaidah segi 4 penentuan integral tentu dari fungsi efek diintegrasikan dengan integral. Batas atasnya b, bawahnya a dengan fungsi fx dx diaproksimasi dengan total luas daerah persegi panjang. Yang mana inti dari kaidah segi 4 ini konsepnya adalah membagi daerah di bawah kurva menjadi n buat persegi panjang, dibagi-bagi menjadi seperti persegi panjang yang akan dapat dilihat seperti gambar grafis. Nah, ini maksud saya. Nah, pada gambar grafis kita dapat melihat bahwa dari kurva y sama dengan fx ini dari batas bawah sampai batas atas. Nah, ini terbagi menjadi beberapa bagian,
yang mana bagian ini dibagi dalam bentuk persegi panjang atau persegi empat. Makanya disebut kaidah segi empat. Nah, ini formulasinya. Karena dapat dilihat ini formulasinya kaidah dari segi empat. Ada H per 2-nya dari fungsi tersebut. Lanjut lagi. Oh, sudah. Sekian dan terima kasih. Oke, demikian mengenai PPT ataupun materi dari metode yang saya pilih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mengenai kekurangan tersebut, saya lanjut lagi ke penjelasan mengenai file Excel-nya. Yang pertama, saya akan share kaidah selisih pusat 3 point. Metode pusat 3 point yaitu kita membutuhkan, ini merupakan contoh dari soal yang tugas, yang mana tugas ini memang setiap soal ini 2 cos U dikurang eksponen pangkat U ini merupakan soal masing-masing, setiap mahasiswa dikerjakan sesuai NIM-nya masing-masing. NIM belakang misal 14. Ini merupakan soal nomor 14. Jadi saya ambil dari ini saja, contoh saya, soal saya sendiri. Di mana diberikan fungsi F T-nya sama dengan 2 cos U kurang 8U, eksponen pangkat U tambah 8U sama dengan 0. Kemudian di sini tentukan turunan pertama dan turunan kedua dengan interval 14 sampai 16. Ya karena 14 ini saya ditambah 2 jadi 16. Itu sesuai contoh soal yang kemarin saja saya buat dengan H 0,1, kemudian ditanyakan turunan pertamanya 15,2 dan turunan keduanya pada sama 15,2. Bagaimana hasilnya? Penyelesaiannya FT-nya ini sama dengan soalnya. Kemudian nilai A dengan interval publi itu nilai A sama dengan 14, nilai B sama dengan 16, hanya sama dengan 0,1. Nah, ini di sini mungkin saya langsung mengklik ini kan. Ini merupakan informasi nilai A-nya, kemudian untuk mencari nilai turunan yang keduanya, untuk mencari nilai A keduanya, itu sama dengan nilai sebelumnya ditambah nilai H. Di sini nilai H-nya dikasih tanda seperti dolar atau disebut dengan epsilon. Bisa langsung dipakai di keyboard dengan menekan lambang shift plus dolar yang gambar seperti dolar, kemudian bisa juga langsung dengan F4. Nah, ini kan di sini sudah dapat dilihat rumusnya. Begitu ditarik sampai ke 16. Nah, ini berhenti di 16. Intervalnya pada interval 16. Kemudian untuk mencari nilai fungsinya, ya kan ini fungsi dari FT-nya, kita masukkan rumus. Kan rumus saya tadi atau soal saya yaitu 2 cos U, dimasukkan nilai U-nya, eksponen pangkat U dimasukkan, ditambah 8 kali U. Nah, dimasukkan, didapatkanlah hasilnya ini. Min 12 sekian, kemudian ini sebenarnya tinggal tarik mundur ke bawah, didapatkanlah semua nilainya ini. Sampai akhirnya batas ini. Kemudian dilanjutkan lagi. Untuk mencari turunan pertama, karena untuk mencari turunan pertama itu rumusnya sama dengan nilai B17 dikurang B15, kita lihat B17 atau nilai dari fungsi sesudah nilai fungsi sesudahnya dikurang nilai fungsi sebelumnya dibagi 2 dikali H. Nah, ini H-nya juga dikasih epsilon ya, supaya nilainya tidak berubah-ubah. Ini juga hasilnya juga ditarik sampai ke bawah, sampai di sini. Kemudian kalau untuk mencari nilai turunan kedua, nah, mencari nilai turunan kedua, sesuai rumusnya, ini B17, kita lihat, sama dengan
nilai dari fungsi yang ketiga kurang 2 dikali 16, 2 dikali fungsi yang 16 sebelumnya ditambah fungsi sebelumnya pada fungsi ke-14, interval 14 dibagi dengan epsilon dari H kemudian dipangkatkan 2. Tinggal tarik sampai sudah menemukan hasil ini, terus untuk mencari turun ke bawah tinggal ditarik ke bawah. Ini pakai ini tarik ke bawah, maka nilai ketemu nilai hasilnya. Nah, jadi untuk mencari nilai turunan, ditanyanya kan turunan pertama dan turunan kedua pada interval 15,2 dan 15 pada turunan pertama pada interval 15,2 di turunan pertama dan turunan kedua, yaitu bisa kita lihat turunan pertamanya itu sama dengan 3994,4 dan turunan keduanya 3996114. Nah, itulah mengenai penjelasan tentang metode dari turunan numerik, yaitu metode selisih pusat 3 point. Oke, kita lanjut lagi ke terakhir di pembagian mengenai penjelasan file Excel kaidah segi 4. Oke. Nah, untuk metode kaidah segi 4, di sini kita terlebih dahulu melihat integral numerik metode kaidah segi 4. Tentu soalnya sama seperti yang saya buat atau saya ambil dari tugas yang dari soal-soal sebelumnya, mana ini merupakan ya sama soal yang setiap masing mahasiswa itu berbeda-beda. Ini merupakan soal nomor 14 karena NIM saya 14. Kemudian kita masukkan formulasi dari integral numerik, kemudian A sama dengan, kita masukkan nilai A sama dengan X0-nya sama dengan 1, batas bawahnya, kemudian B sama dengan XN sama dengan 2, batas atasnya, kemudian nilai H-nya sama dengan 0,1, dan nilai N ini merupakan iterasi. Dari mana dapatnya 10? Kita klik. Nah, 10 ini sama dengan B12 kurang B11. Maka dalam hal ini yaitu nilai dari batas atas dikurang batas bawah per H. Jadi dapatkanlah 10. Jadi iterasinya dari 0 sampai 10. Kemudian setelah mendapatkan ini, kita menuliskan dari 0 sampai 10 iterasinya, kemudian X-nya, nilai pertamanya kita buat nilai 1, kemudian lanjut lagi ke nilai berikutnya, kita lihat bahwa B16 yaitu nilai awalnya ditambah dengan nilai H menggunakan epsilon. Jadi terkunci dianya supaya nilainya sama sampai ke bawah. Kemudian setelah dapatkan nilai ini, lanjut lagi ke nilai ini. Nah, untuk melanjutkan nilai ini, makanya kita dapatkan dari formulasi ataupun soal. Kita masukkan nilainya 2 cos kali U kali eksponen pangkat U. Kemudian dikali 8, udah dapatkan nilai 6, yaitu ini X-nya. Atau U itu bisa, kalau di soal itu U, kalau di sini masukkan nilai X-nya. Didapatkan nilai 6,362323. Nah, untuk mencari nilai ke bawahnya, tinggal tarik ke bawah, pakai ini, tarik ke bawah, sampai ketemu hasilnya. Setelah itu, kita buat koefisiennya, koefisien 1, tentukan dari 1 dulu sampai 2, kembali ke 1. Lanjut ke bagian koefisien dikali dengan fungsi. Dapat dilihat bahwa ini merupakan hasil perkalian antara koefisien dari fungsi fx dikali koefisien, mendapatkan hasilnya ini. Dilanjutkan lagi koefisien dikali 2, hasilnya ini. Kemudian dilanjutkan lagi dikali 2, hasilnya ini, sampai seterusnya dengan cara setelah ini ditarik ke bawah.
Nah, terus yang terakhir di bagian total itu menggunakan rumus, nah pakai sum. Ditarik sampai dari atas sampai ke bawah, terus enter. Tapi harus memasukkan dulu nilai sumnya. Nah, terus untuk mencari hampiran kita klik lagi. Nah, hampiran kan nilainya sama dengan nilai H-nya itu dibagi dua dibagi dua dikali nilai sumnya, nilai ini. Nah, jadi hasil hampirannya yaitu sama dengan 7,4600874. Nah, itulah nilai hampiran dari kaidah segi 4. Demikianlah penjelasan mengenai penjelasan mengenai materi dari PPT, kemudian dilanjut lagi menuju ke kaidah metode selisih pusat 3 point, yaitu turunannya, kemudian dilanjutkan lagi integralnya sekarang. Nah, ini demikianlah, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.